Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tafsir surah At-Takwir, sahih? Sampai ayat berapa? Ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar ya, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Terjemahkan ikhwan. Baca terjemahnya. Ayo ikhwan, baca terjemahnya. Apabila matahari digulung, ini akan terjadi pada setiap tapi artinya sesuatu. Enggak, terjemahnya itu ya, bukan itu. Terjemah dari suratnya. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang hamil ditinggalkan atau tidak diperdulikan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh dan apabila catatan amal manusia dibuka dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahanam dinyalakan dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-3, wa idzal jibalu suyirat. Kan ayat pertama dan kedua sudah ya. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung itu diperjalankan, yakni maksudnya anna hadil jibal al-azimah as-sulbatil aliyah ar-rafi'ah takunu haba'an yawmal qiyamati wa tasiru wa tasayyaru kama qala Allah ta'ala wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Bila gunung itu diperjalankan, yakni gunung yang besar, menghunjam kokoh, menjulang tinggi,
pada hari itu berubah seperti habaan, debu-debu atau anai-anai yang berterbangan. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Yani wa tasayyaru maksudnya bertebaran. Di hari itu gunung yang besar, kokoh, tinggi menjulang, itu pun terbang seperti debu-debu yang diterbangkan oleh angin. Ini menunjukkan kejadian pada hari itu sangat dahsyat. Gunung pun tercabut dari tempatnya. Seperti Allah mengatakan dalam surah An-Naba, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan diperjalankan gunung-gunung itu seolah-olah, maka gunung itu seperti apa? Debu-debu yang berterbangan, aneh-aneh yang berterbangan. Wa idzal isyaru uttilat, Allah mengatakan wa idzal isyaru uttilat, maka apabila onta-onta yang dalam keadaan apa? Hamil itu ditinggalkan. Al-isyar jam'u asyra, bentuk kalimat jamak dari asyra'un. Wa hiya naqatul hamilu, yaitu onta betina yang mengandung janinnya. Allati tamma lihamliha asyrata ashhur, usia kandungannya disebut dengan isyar itu sudah 10 bulan. Makanya disebut dengan aisyar. Dikata-kata apa? Asyarah. Wa hiya min anfusil amwali indal Arab. Onta dalam keadaan hamil mencapai usia 10 bulan, bagi orang Arab ini harta yang paling baik, termasuk bagian dari harta yang paling bagus. Wa tajidu sahibuha yarqabuha wa yulahiduha wa ya'tani biha wa ya'wi ilaiha wa yahuffa biha fid dunya. Engkau jumpai pemilik onta itu dia senang, bangga dengan ontanya, merasa memiliki harta yang paling utama, dan dia disibukkan dengan mengurusi ontanya ini, itu di kehidupan dunianya. Lakin fil akhirah, tapi ketika di kehidupan akhirah, tu'atil, ditinggalkan begitu saja. Wala yaltafit ilaiha, tidak ada yang melirik kepadanya sedikit pun. Gak ada yang melihat kepada dia, gak ada. Benda yang seperti itu kalau manusia lihat dia takjub, dia ingin memilikinya, dia ingin menguasainya, itu di dunia. Tapi di yaumil qiyamah itu semua hilang. Itu semua tidak ada satupun manusia yang mau melihatnya, bahkan ditinggalkan begitu saja. Li'annal insana fi sya'nin 'azimin, sebab pada hari itu manusia berada dalam situasi yang sangat besar. Maz'ajun yansihi kulla syai', yakni kondisi yang sangat dahsyat membuat ia lupa segala sesuatu. Kama qala ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhi, seperti Allah mengatakan pada hari itu manusia lari meninggalkan saudara kandungnya, saudara lelakinya. Wa ummihi wa abi, lari pula dari ibunya dan juga ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum, setiap orang di kalangan mereka itu yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu sibuk dengan keadaan dirinya sendiri. Surah apa ini, Fon? Abasa ayat 34 sampai 37. Jadi ketika hari itu kiamat terjadi, tidak ada lagi harta benda yang bernilai di sisi mereka. Dan ini menunjukkan pada saat kiamat terjadi kondisinya baghtah. Baghtah itu artinya tiba-tiba.
Dalam keadaan manusia memelihara ontanya, menyayangi dan memperhatikan onta yang hamil itu harta yang paling dicintainya, tiba-tiba dalam kondisi seperti itu kiamat terjadi. Ia pun lupa onta yang seperti ini, ditinggalkan begitu saja. Gunung yang tadinya dilihat oleh manusia indah, tiba-tiba gunung itu terangkat, lepas dari tempatnya, berterbangan seperti debu yang ditiup angin atau aneh-aneh. Jelas kejadian yang seperti ini kejadian yang sangat mengerikan. Sampai Allah mengatakan ya Pak, apa ya Pak selanjutnya? Wa idzal wuhushu husyir. Apa terjemahnya? Apa terjemahnya? Ahsan. Al-wuhush itu maknanya binatang yang liar. Wahsy itu maksudnya liar. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan bila binatang-binatang yang liar itu mereka dikumpulkan. Al-wuhus jamun wahsyun. Wuhus itu kalimat jamak dari wahsyun, artinya binatang yang liar. Singa, harimau, buas, binatang buas. Wal muradu bi jami'ud dawabi. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua binatang melata akan dikumpulkan. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Coba dibaca terjemahnya ya kawan. Dan tidak satu binatang melata pun di muka bumi. Baca terjemahnya. Baca ya kawan terjemahnya. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Rabb mereka lah dihimpunkan. Wa ma min dabbah, dan tidak ada dari kalangan binatang melata pun fil ardi yang ada di muka bumi. Wala ta'irin, dan tidak pula seekor burung yatiru bi janahaihi, terbang dengan menggunakan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan mereka itu seperti apa? Umat-umat seperti kalian. Ma faratna fil kitab min syai', kami tidak melupakan dalam Alkitab itu catatan dari sesuatu pun. Thumma ila rabbihim, kemudian kepada Rabb mereka itu yuhsyarun, mereka dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa semua jenis binatang yang melata di muka bumi ini akan dikumpulkan, digiring menuju ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Fatuhsarud dawabu yaumil qiyamah wa yushahiduhan nasu, manusia pun menyaksikan hal ini. Ya. Dikumpulkannya mereka itu di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya wa yuktab li ba'dihha min ba'din hatta innahu yaqtassu lil bahimatil jalha allati laisa laha qarnun fil bahimatil qurana. Lalu wa yuksa, ditetapkan kisosnya sebagian atas sebagian yang lainnya. Binatang-binatang ini dikumpulkan tujuannya untuk dikisos bagi mereka yang pantas dikisos, sampai-sampai seekor binatang ternak yang tidak jalha, itu maksudnya kambing yang tidak punya tanduk, ditanduk oleh binatang kambing yang punya tanduk, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kambing yang menanduk kambing yang belum bertanduk, maka kambing yang belum bertanduk ini pun dapat keadilan di yaumil qiyamah. Si kambing yang menanduk dengan tanduknya di dunia itu dengan kambing yang tidak punya tanduk akan dikisos. Allahu Akbar. Kalau binatang yang mereka tidak ditetapkan surga dan nerakanya ini, ternyata mereka juga tidak tegakkan kisosnya.
Makanya Allah mengatakan wa ma yadlimullahu ahada. Allah itu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Tidak ada sesuatu pun yang didolimi oleh Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini ada balasannya. Pelaku kedzaliman akan dibalas. Mereka yang menyakiti hati kaum muslimin di yaumil qiyamah dapat ganjarannya. Mereka yang menabrak seorang muslim kemudian lari, jangan dikira dia akan selamat. Di hadapan Allah itu ada kisosnya. Ada kisosnya, ikhwati. Bukan seekor kambing yang tidak bertanduk saja dia diberikan hak kisos kepada siapa? Kambing yang memiliki tanduk. Fa idza qassa min ba'di hadhil wuqusi li ba'di amriha Allah taala fa kanat turaba. Bila telah diletakkan kisos sebagian binatang kepada binatang yang lainnya, maka ketetapan Allah mereka menjadi debu-debu. Selesai perkara ya, kawan. Tidak akan merasakan apa? Siksa. Wa inna ma yaf'alu dzalika subhanahu wa ta'ala li idhari adlihi baina khalqihi. Allah menampakkan, melakukan hal itu di yaumil qiyamah supaya bisa menunjukkan keadilan Allah terhadap makhluknya. Supaya keadilan itu tegak, supaya tidak ada lagi orang yang mengatakan atau makhluk yang mengatakan bahwa Allah tidak adil, membiarkan aku dibuat begini dan begitu. Supaya tidak ada lagi. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adil. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak melupakan dalam Alkitab itu catatan sedikit pun juga enggak ada. Semua telah tertulis, semua telah tercatat. Tidak ada yang luput dari pandangannya Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Kemudian beliau menyebutkan faidatus wa innama yaf'alu dzalika subhanahu wa ta'ala idhari adlihi baina khalqihi. Sekali lagi Allah melakukan itu untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya dan menegakkan keadilan di antara hamba-hambanya. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu sujjirat dibuat meluap. Al-bihar jam'un bahrun, jam'u bahrin. Bihar itu jamak dari bahr, artinya air yang luas, sungai atau lautan. Itu disebut dengan bahrun. Wa jumi'at li'azamatiha wa kasratiha. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk kalimat disebut dengan al-bihar karena memang jumlahnya luas, besar, banyak. Air yang dalam jumlah yang banyak itu disebut dengan apa? Fa innaha tumathilu salasatu arba'il ardi takriban aw aksar. Kalau kita perhatikan ternyata lautan itu bagian dari permukaan bumi ini seperberapanya, kawan? Berapa bagiannya? Salah satu arba, 3/4 bagian, takriban atau aksar. Berarti 3/4 bumi ini isinya air. Atau lebih daripada itu, kurang lebih demikianlah. Hadhil biharul azima idza kana yaumil qiyamah fa innaha tusajjil. Ini laut luas dan besar, lebih daripada daratan itu, di hari kiamat dibuat meluap. Ini perhatikan, Allah mengisyaratkan tanda kiamat itu kalau nanti sudah mulai air laut naik lebih tinggi dari permukaan bumi. Sudah atau belum nih, kawan? Sudah mulai, kawan, ya. Di sebagian tempat itu menyebutkan setiap tahun itu pertambahan ketinggian air laut sehingga memakan daratan itu ada yang sudah mencapai 5 mili. Ada di sebagian tempat sudah 5 cm. Berapa 5 cm itu, kan? Sekian ya, kan, ya. Itu memang tidak terasa setahun. Nah, kalau 10 tahun berapa senti? Misalnya 5 cm berarti 10 tahun sudah 50 cm. Nah, 100 tahun. 100 tahun bagaimana, ya, kan? Berapa meter? Allahul musta'an. Seandainya separuhnya saja, ya mungkin sudah tenggelam Balikpapan ini. Dan memang di hari kiamat itu
ditenggelamkan permukaan bumi ini. Dari timur, bagian timur bumi ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian bagian baratnya. Nanti terakhir Arab. Bangsa Arabnya itu daratannya akan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka berada pada satu daerah, yaitu di Yaman, berkumpul di sana. Kemudian dari Yaman itu keluar api yang membuat mereka berjalan digiring oleh Allah Ta'ala dengan api tersebut. Nah, ikhwafillah rahimanillah, kejadian seperti ini, kejadian di awal-awal kiamat itu mau terjadi. Itu belum langit belum digulung, bintang belum berjatuhan, tapi air sudah mulai naik. Kalau kiamat sudah terjadi, airnya betul-betul diluapkan, ditumpahkan ke permukaan bumi ini. Saya menyaksikan rekaman kejadian tsunami. Allahu Akbar. Di situ tampak bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Ternyata benda apapun yang ada di hadapannya dengan izin Allah itu terbawa dengan air tsunami ini. Nah, sekarang bagaimana manusia mau merasa sombong? Wa idzal biharu sujirat dan bila lautan nanti akan diluapkan, ditumpahkan ke permukaan daratan ini. Aitu qadunaran, dan dipanaskan, mendidih, alhamdulillah, air itu tadi menjadi bahannya bakarnya api. Tasta'illu naran 'azima hina idin taybasul ardu wa la yabqa fiha ma'un. Sehingga ketika dipanaskan ini mendidih, lalu isi air yang ada di bumi itu kering, nggak ada sama sekali, nggak tersisa satupun air. Tadinya dituapkan, ditumpahkan ke atas permukaan bumi, kemudian dipanaskan dalam keadaan mendidih, lama-kelamaan air itu habis. Yang tinggal daratan saja. Maka inilah nanti manusia akan dihasung di padang mahsyar yang luas seperti itu. Li'anna biharuhal miyahul azimah tusajjiru hatta takuna naran. Air yang ada di permukaan bumi tadi itu dididihkan berubah menjadi air yang panas. Ada yang menyebutkan berubah menjadi lautan api. Allahu Akbar. Wa idzan nufusu zuwijat. Pada hari itu bila nanti jiwa-jiwa akan dipertemukan. An-nufus jam'u nafsun. Nufus itu kalimat jamak dari nafsun. Wal muradu biha nufusun nasi kulluha. Semua jiwa manusia, ruhnya manusia itu. Fatazawwajun nufus yakni yudammu kullu sanafin ila sanafihi. Akan dikumpulkan, dipertemukan jiwa-jiwa itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Maksudnya fadila rahimani wa rahimakumullah, akan bertemu nanti itu siapa pasangan hidupnya, dan termasuk dalam bab ini maksudnya adalah manusia dikumpulkan bersama dengan teman-temannya, yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik, ahli puasa dengan ahli puasa, ahli salat dengan ahli salat, kumpul dengan golongannya sendiri-sendiri. Pada hari ini alhamdulillah di dalam surah Al-Waqi'ah Allah mengatakan wa kuntum azwajan salasah. Apa terjemahnya, kawan? Pada hari itu kalian apa? Nah, azwajan salasah, berkelompok-kelompok, berpasang-pasangan menjadi 3. Ai asnaf, yaitu menjadi kelompok-kelompok. Jiwa itu akan dikumpulkan kepada kelompoknya masing-masing. Golongan mukmin, golongan munafik, golongan kafir. Munafik sebenarnya masuk dalam kategori apa, kawan? Kafir. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, sudah kelihatan nanti hari yaumil qiyamah. Kalau seandainya di dunia mereka bisa menutup-nutupi mereka ini golongannya siapa, orang meraba-raba, di yaumil qiyamah langsung terkumpul mukmin, kafir, munafik. Akan ketahuan ini si fulan munafik atau tidak, kafir atau tidak. Allah katakan dalam surah As-Saffat, "Ukhsurul ladzina zalamu wa azwajahum
kumpulkan orang-orang yang zalim itu bersama dengan apa? Kelompok-kelompok mereka. Maksudnya adalah istri-istri mereka, maksudnya adalah asnafum, kelompok-kelompok mereka, askaluhum, golongan-golongan mereka. Fa yaumil qiyamah yudammu kullu syaqqin ila mithli. Ya, hari kiamat setiap makhluk dikumpulkan apa yang sama dengannya. Makanya tidak mungkin ahlul khair berkumpul dengan ahlul syarr. Tidak mungkin ahlul khair ila ahlul khair. Pelaku kebaikan dikumpulkan dengan pelaku kebaikan. Wa ahlus syarri ila ahli syarr. Pelaku kejelekan dikumpulkan dengan pelaku kejelekan. Wa hadhil ummah yudammu ba'daha ila ba'din. Dan umat ini nanti pun, umat Islam itu nanti pun masih dikumpulkan bersama kelompok-kelompoknya lagi. Kan manusia dibagi mukmin, kafir, munafik, paham? Yang mukmin dikelompokkan lagi nanti. Ahli puasa dengan ahli puasa, ahli salat dengan ahli salat, ahli jihad dengan ahli jihad, memasuki pintu-pintu yang telah disediakan oleh Allah di dalam surga. Maka pada hari kiamat itu tidak ada yang bisa tertutupi lagi, ya kawan. Naam, ikhwanillahi rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan wa tara kullu ummatin jasiyah, li wahdiha. Dan setiap umat itu dia akan menyaksikan apa, kawan? Diterjemahkan apa dalam buku Anda? Ada, ikhwan? Wa tara kullu ummatin jasiyah. Dan umat itu akan melihat siapa golongan mereka nanti itu, kepada siapa liwahdiha. Mereka menyaksikan diri mereka sendiri. Untuk siapa mereka ini berjalan, kemana mereka kumpul dengan umat yang mana? Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Setiap umat itu akan diseru sesuai dengan catatan perbuatannya mereka sendiri di yaumil qiyamah. Kalian dibalas tujzauna ma kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang telah mereka yang kalian amalkan. Maka saudaraku kaum muslimin rahimanillah, idan nufusu zuwijat. Jadi maksudnya bila nanti jiwa-jiwa dikumpulkan dan dipertemukan, ayat nih sukilat wa dumma ba'duha ila ba'din kullu sanafin ila sanafi. Setiap golongan, setiap manusia dikumpulkan berdasarkan kelompok-kelompok mereka, tingkatan-tingkatan amal perbuatan mereka, apa yang selama ini mereka lakukan di kehidupan dunia. Kullu ummatin ila ummatihi. Setiap umat bertemu dengan golongannya sendiri. Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, Muslimin dengan Muslimin. Itu pun masih dibagi-bagi lagi. Yang mereka ini ahli surga melalui pintu yang mana? Pintu puasa, pintu jihad, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kecuali wanita yang patuh kepada Allah, sabar dengan kejelekan akhlak suaminya, taat dia kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, di hari kiamat dia boleh memilih pintu surga mana saja yang dia ingin masuki. Faqila laha udkhulil jannata min abwabi syi'ti. Ada suara yang berkata kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Berapa tuh pintu surga itu, Pak? Ada berapa pintu surga? 8. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, ikhwafillah rahimani Allah. Setelah itu baru wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin qutilat. Bila bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya, dosa apakah yang membuat kalian dibunuh? Al mau'udah hiyal unsa, yaitu bayi wanita, tudfanu hayyah, dikubur hidup-hidup. Ini perbuatannya orang-orang di masa jahiliyah. Wa dzalika annahu fil jahiliyah li jahlihim wa su'i dhannihim billah. Ini terjadi di masa jahiliyah karena mereka tidak tahu dan buruk sangka mereka terhadap Allah Ta'ala. Karena mereka mengira anak perempuan itu apa? Sial. Sial bagi mereka. Wada mutahammulin yu'ayyiru ba'duhum ba'dan idza atathul unsa. Fa idza busira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang-orang jahiliyah itu begitu. Mereka enggak mau, mereka malu. Sebagian mereka akan sebagian yang lainnya kalau diberi anak wanita dicela. Sebagian yang lainnya mencela. Maka kata beliau,
bila salah seorang di antara mereka diberi kabar bahwa mereka akan punya anak perempuan, dhalla wajhnya itu buram. Dhalla itu maksudnya buram, gelap begitu. Muswaddan wa huwa kadhib, merengut dalam keadaan dia apa? Jengkel, kadhib. Jadi dulu orang jahiliyah itu kalau diberitahu anakmu ini lahir perempuan, wajahnya buram, kemudian apa? Ya tadi itu, ya dia marah begitu, nggak suka. Wajahnya itu masam, benci, tidak suka. Ini karena kebodohannya. Mumtali'u hamman wa ghamman yatawariya minal qaum. Mereka merasa malu. Dicela oleh satu kaum kalau punya anak perempuan. Allahu Akbar. Padahal dalam Islam anak perempuan itu punya keutamaan. Dalam riwayat Imam Ahmad yang mengatakan barang siapa Allah uji dia dengan 2 anak perempuan, lalu ia mendidiknya dengan baik sampai dia menikah dengan lelaki yang soleh, kelak dia menjadi hijab yang menghalangi antara dirinya dengan api neraka. Maksudnya anak perempuan itu memberi syafaat kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak akan dijilat oleh api neraka. Jadi punya anak perempuan itu keutamaan. Walaupun jauh lebih utama memiliki apa? Anak laki-laki. Apa keutamaan anak laki-laki, Pak? Di antaranya apa keutamaannya anak laki-laki, Pak? Meneruskan keturunan. Sementara keturunan seseorang itu setiap yang diamalkan berupa kebaikannya mengalir terus kepada kakeknya. Kalau saya punya anak laki-laki, nanti anak laki-laki saya punya lagi anak laki-laki, cucu saya itu punya anak laki-laki, cucunya anak saya punya laki-laki, terus sampai ke belakang anak laki-laki terus. Semua dari anak laki-laki ini kalau dia beramal itu dapat pahalanya yang di atasnya tadi itu. Kalau perempuan terhenti sampai di anak perempuan kita. Kalau kita punya anak perempuan, dia beramal, kita dapat pahalanya. Dia punya anak, dia dapat pahalanya. Tapi nasabnya kepada siapa? Suaminya. Enggak kepada, kalau saya punya anak perempuan, dinikahi laki-laki, dia punya anak laki-laki, nasabnya kepada bapaknya. Bapaknya kan nasabnya kepada orang tua bapaknya itu. Iya atau tidak? Bukan kepada kita. Itu diantara keutamaan memiliki anak laki-laki. Faham tuh? Nah, tadi. Cuma yang perlu dicatat, setiapnya di sisi Allah sama. Yang membedakan apa, kawan? Yang membedakannya apa? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sampai di sini dulu ya, kawan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, penggalan yang berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Orang yang dikubur itu dibangkitkan setelah terjadinya kehancuran bumi, nanti dibangkitkan. Merasakan setelah itu. Kan hari kiamat itu banyak namanya. Ada yaumul jaza, itu kan hari kiamat. Berarti orang yang dikubur akan dibangkitkan, dia merasakan hari pembalasan. Ada namanya yaumul ba'ts, hari berbangkit. Maka dia merasakan dibangkit. Tetapi kejadian gunung berjalan, bintang jatuh, laut ditumpahkan, dinyalakan dengan api sehingga dia mendidih, itu mereka tidak merasakannya karena mereka dalam kuburnya. Sehingga Nabi mengatakan syirarun nasi indallahi, sejelek-jelek manusia di sisi Allah itu siapa mereka, kan? Tuqamus sa'atu wa hum hayyun. Ketika kiamat bangkit mereka masih hidup. Itu makhluk yang paling jelek karena mereka kafir. Ketika kiamat terjadi, orang-orang itu tidak beriman. Sudah tidak ada orang beriman lagi. Taim, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.